Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan momen setelah reuni yang mengharukan antara Robin dan Sal. Sebagian dari kru bajak laut Jerami menangis terharu karena melihat momen pertemuan mereka berdua. Namun Luffy, Zoro, dan Jinbei tidak menangis sama sekali, melainkan kebahagiaan mereka terpancar melalui senyuman. Jinbei berkata, sungguh menyenangkan bisa melihat momen indah seperti itu. Luffy dan Zoro pun setuju dengan yang dikatakan oleh Jinbei. Tak lama kemudian, Luffy berjalan mendekati Sal. Secara pribadi, Luffy mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Robin pada masa lalu. Luffy bilang sekarang ini dia tidak memiliki apapun untuk membalas kebaikan Sal. Namun satu hal yang bisa Luffy janjikan adalah dia akan terus melindungi Robin dari semua musuh apapun yang terjadi. Para kru lain pun tersenyum dan mengacungkan jari jempol, menandakan bahwa mereka setuju dengan perkataan Luffy yang akan terus melindungi Robin. Adegan ini sangat epik karena benar-benar mempresentasikan Luffy sebagai sosok kapten yang sangat hebat. Sal pun tertawa karena bahagia. Dia bilang akhirnya Robin bisa menemukan teman-teman untuk saling melindungi. Sal pun berterima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan kepada sang arkeolog itu. Kemudian Sal menatap Luffy dan bilang bahwa dia juga senang melihat kedatangan Luffy karena akhirnya Sal bisa berjumpa dengan sang Joy Boy. Mendengar itu pun membuat Luffy menjadi bingung dan langsung memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Lalu Luffy ingat perkataan Emmet, sang robot kuno di Pulau Egghead. Emmet juga pernah menyebut Luffy dengan nama Joy Boy. Luffy pun bertanya siapa sebenarnya Joy Boy itu, sampai orang-orang selalu menyebutnya sebagai Joy Boy. Sal pun tertawa dan bilang itu bukan karena salah sebut nama. Luffy memang belum paham saat ini, tapi Sal akan menjelaskannya nanti. Luffy pun berkata bahwa Sal bisa menjelaskan itu saat di pesta nanti, karena Luffy ingin mengajak Sal ikut berpesta bersama dengan mereka. Sal adalah orang penting bagi Robin, sehingga dia layak untuk diundang ke dalam pesta tersebut. Sal pun senang untuk ikut berpesta, tapi dia bilang jika berkenan sebelum berpesta, dia ingin mengajak mereka menuju ke perpustakaan, sebab ada yang ingin Sal perlihatkan kepada Robin di sana. Luffy pun setuju, begitu juga dengan para kru lain. Selain para kru Luffy, di sana juga ada Lilith yang ikut serta. Di tengah perjalanan, Lilith bilang kepada Sal bahwa lingkungan dan atmosfer di Pulau Elbaf terlihat sangat bagus, sehingga pasti akan cocok jika dia mendirikan laboratorium baru di pulau itu. Sal menanggapi dengan bilang, jika Lilith serius, maka para raksasa akan membantunya untuk mewujudkan hal tersebut. Sal tahu bahwa Lilith adalah salah satu klon Vegapunk, karena dia sering berbincang dengan Vegapunk melalui Denden Mushi, sehingga ada banyak hal tentang Pulau Egghead dan penemuan-penemuan Vegapunk yang dia ketahui. Sal bilang kepada Lilith mendirikan laboratorium di Elbaf merupakan ide bagus karena hal itu akan membuat Elbaf menjadi semakin berkembang. Di sana sudah ada perpustakaan yang berisi berbagai buku tentang sejarah dan kebenaran. Jika ditambah dengan laboratorium canggih, maka Elbaf bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan. Tentu untuk membuat laboratorium semacam itu cukup sulit dan perlu waktu, tapi dengan perlahan pasti bisa diwujudkan. Lilith tampak senang mendengarnya dan dia akan berkata bahwa dia ingin menciptakan laboratorium yang tak kalah hebat dari apa yang ada di Pulau Egghead, agar dia bisa menandingi York sang pengkhianat. Ini adalah persaingan antara sesama klan Vegapunk. York berada di pihak pemerintah dunia dan Lilith berada di pihak bajak laut Jerami. Namun, untuk bisa menciptakan laboratorium sehebat itu, Lilith harus menciptakan Mother Flame juga sebagai sumber energi. Sal bilang Mother Flame adalah sesuatu yang luar biasa. Jika digunakan untuk kebaikan, maka energi itu bisa berguna demi kemanusiaan. Namun jika sampai jatuh ke tangan pihak yang salah, maka energi itu bisa dipakai untuk membangkitkan senjata kuno dan menimbulkan kerusakan besar, seperti yang terjadi kepada kerajaan Lulusia beberapa waktu yang lalu. Robin yang mendengar percakapan mereka pun menanggapi hal itu dengan berkata bahwa senjata kuno yang dipakai untuk menghancurkan kerajaan Lulusia pasti adalah Uranus, sebab Robin tahu Poseidon ada di pulau manusia ikan dan Pluton ada di bawah Wano Kuni, sehingga kedua senjata itu tidak mungkin dipakai menghancurkan kerajaan Lulusia. Dengan begitu, sudah pasti Uranus lah yang digunakan untuk menghancurkan Lulusia. Sal setuju dengan Robin dan juga menjelaskan sedikit tentang tiga senjata kuno. Pluton adalah sebuah kapal perang dengan daya serang yang luar biasa. Satu tembakan Pluton
saja bisa menghancurkan sebuah pulau dengan sangat mudah. Poseidon adalah putri duyung dengan kemampuan untuk mengendalikan para Sea King. Sea King berukuran sangat besar dan sangat kuat sehingga Poseidon bisa menimbulkan kehancuran besar jika dia memerintahkan sekelompok Sea King untuk menyerang suatu tempat. Nah terakhir, Uranus adalah sebuah objek terbang. Senjata itu bisa dipakai untuk melancarkan serangan besar dari udara dan membuat pulau yang menjadi target hancur tanpa sisa, seperti yang dialami oleh kerajaan Lulusia tempo hari. Ketika Saul membicarakan soal ini, akan diperlihatkan siluet dari 3 senjata kuno. Robin pun terkejut ketika mendengar bahwa Uranus adalah objek terbang, karena dia belum pernah membaca Poneglyph yang membahas tentang senjata kuno yang satu itu. Kemudian mereka semua pun tiba di perpustakaan. Perpustakaan itu sangat besar dan luas serta berisi beragam jenis buku. Tak hanya buku yang diambil dari Ohara saja, melainkan ada juga banyak buku penting lain yang berhasil dikumpulkan dari seluruh dunia. Di sana Sal membawa mereka menuju ke suatu ruangan. Mereka pun terkejut karena ruangan itu ternyata berisi beberapa Poneglyph. Robin langsung bertanya apakah ada Poneglyph yang berwarna merah alias Rod Poneglyph. Namun Sal bilang sayangnya itu tidak ada. Semua Poneglyph yang ada di tempat itu hanya Poneglyph biasa, tapi tentu semua Poneglyph itu pasti berisi informasi-informasi yang tak kalah penting. Saul ingin Robin membacanya untuk menambah pengetahuan tentang abad kekosongan. Saul juga bilang, walau dia tidak memiliki Rod Poneglyph, tapi dia tahu siapa orang yang menyimpannya. Orang itu dikenal sebagai pria dengan bekas luka bakar. Jadi meskipun Saul sendiri memiliki banyak bekas luka bakar di seluruh tubuhnya, tapi dia bukanlah pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud itu. Menurut Saul, pria itu memiliki kekuatan besar dan bergerak secara misterius, sehingga sampai saat ini belum ada satu orang pun yang berhasil merebut Rod Poneglyph darinya. Luffy pun berkata bahwa dia pasti akan menemukan pria itu dan merebut Rod Poneglyph agar dia bisa tahu jalan menuju Pulau Laftel. Tanpa Rod Poneglyph terakhir, mustahil Luffy bisa menjadi Raja Bajak Laut yang baru, sehingga benda tersebut benar-benar sangat penting untuk Luffy temukan. Jadi, asumsi dari banyak orang yang bilang bahwa Saul adalah pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud, ternyata asumsi yang salah, karena Saul tidak menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Hanya ada Poneglyph biasa yang berwarna biru saja yang ada di sana. Pria dengan bekas luka bakar pemegang Rod Poneglyph terakhir yang dimaksud merupakan sosok yang lain. Diperlihatkan di lautan menuju Pulau Elbaf, ada kapal hitam milik pria dengan bekas luka bakar yang sedang berlayar. Kita juga diperlihatkan Rod Poneglyph berwarna merah yang ada di kapal itu. Senyum menyeringai yang cukup menyeramkan diperlihatkan oleh pria itu. Dia sepertinya memang mengincar sesuatu di Elbaf sehingga dia sedang menuju ke tempat itu. Kembali ke perpustakaan Saul, Robin pun membaca Poneglyph biasa yang ada di sana. Sementara itu, para kru berkeliling melihat-lihat isi perpustakaan. Sedangkan untuk Luffy dan Zoro, mereka berdua tampak tidak tertarik sama sekali dengan buku-buku itu. Melihat hal itu pun, membuat Saul berkata kepada Zoro bahwa mungkin ada buku yang akan membuat sang pendekar pedang seperti Zoro menjadi tertarik. Buku itu berisi tentang pedang-pedang legendaris dan ada juga semacam gulungan rahasia yang berisi teknik-teknik berpedang yang legendaris. Zoro terlihat langsung tertarik dengan hal itu, sehingga Saul pun meminta salah satu raksasa di perpustakaan untuk membawa Zoro ke tempat buku itu berada. Buku dan gulungan soal pedang-pedang legendaris dan teknik berpedang legendaris ini pasti akan membuat Zoro mendapatkan pengetahuan dan teknik baru. Lalu, Saul duduk di hadapan Luffy dan berkata bahwa dia akan menceritakan suatu kebenaran. Tapi sebelum itu, cerita beralih ke tempat lain di Elbaf. Diperlihatkan suatu kekacauan sedang terjadi di dalam hutan Elbaf. Ada beberapa raksasa yang tumbang secara tragis. Di sana juga ada raksasa lain yang masih berdiri sambil memegang senjata dengan wajah pucat. Tak lama berselang, dalam adegan yang kurang jelas, akan diperlihatkan raksasa itu pun tumbang karena serangan misterius. Rupanya orang yang membuat para raksasa itu menjadi tumbang adalah siluet yang muncul dalam 2 chapter lalu. Sosok siluet itu sangat kuat karena walau memiliki ukuran tubuh seperti manusia normal, tapi dia bisa mengalahkan para raksasa dengan sangat mudah. Kemudian berpindah ke tempat lain, diperlihatkan ada beberapa raksasa misterius yang sedang berbincang soal Yonko Luffy. Yang diketahui sekarang ini, setelah berada di Elbaf, mereka bilang mereka harus mencari celah dan kesempatan untuk bisa melakukan suatu rencana terhadap Luffy. Sepertinya para raksasa ini memiliki niat yang jahat kepada si topi jerami itu, dan ini berkaitan dengan kekuatan Nika yang Luffy miliki. Mengingat legenda Dewa Matahari Nika berasal dari Elbaf, maka tak heran Luffy yang memiliki kekuatan Nika menjadi pusat perhatian para raksasa di sana. Kembali ke perpustakaan, di sana Saul mulai menceritakan kebenaran kepada Luffy. Dia bilang alasan mengapa Luffy disebut sebagai Joy Boy karena Luffy memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika, sama seperti seseorang dalam kerajaan kuno pada masa lalu. Orang itu juga disebut sebagai Joy Boy, dan siapapun yang memiliki kekuatan Nika akan menjadi sang Joy Boy yang baru. Luffy langsung membantah karena yang Luffy ketahui, kekuatan buah iblis miliknya adalah buah iblis karet bukan Dewa Matahari.
Sao lalu menceritakan soal fakta tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sebenarnya hanyalah nama palsu buatan pemerintah dunia, karena pemerintah dunia memang ingin menutupi nama asli dari buah iblis itu. Nama asli dari buah iblis yang Luffy konsumsi sebenarnya adalah Hito Hitonomi model Nika. Luffy pun terkejut ketika mendengarnya untuk pertama kali, tapi dia bisa sedikit memahami tentang semua hal ini. Dia bilang, berarti karena itulah dia bisa berubah ke dalam wujud kebebasannya disebut sebagai Gear 5. Sao membenarkan hal itu karena Dewa Matahari juga dikenal sebagai prajurit pembebasan. Sao pun akan bercerita lebih lanjut tentang Nika dan juga tentang Joy Boy dalam Abad Kekosongan. Sao bilang, semoga cerita yang akan dia bilang ini bisa membuat Luffy untuk memahami identitas aslinya dan berkembang menjadi lebih kuat lagi. Jadi selain Zoro yang akan mendapatkan pengetahuan dan teknik baru soal pedang, Luffy juga akan mendapatkan pengetahuan dan teknik baru dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1134. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.